Dan langsung saja kita update kondisi terkini perayaan Natal di lokasi bencana. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka di Tapanuli Tengah. Selamat malam, Naya. Bisa Naya ceritakan bagaimana situasi di malam perayaan Natal di sana di tengah kondisi pasca bencana, Naya? Ya, selamat malam Ruli dan juga pemirsa. Perayaan Natal di Tapanuli Tengah bisa dikatakan berlangsung secara sederhana. Jika tadi kami bahkan ada Bupati Tapanuli Tengah, Mas Nur Pasaribu juga turut hadir di dalam gereja, di mana kehadiran dari Bupati Tapanuli Tengah ini menjadi harapan dan juga hiburan kepada warga yang terdampak. Bahkan kalau tadi berdasarkan pantauan kami, anak-anak pun cukup ceria menyambut perayaan Natal. Bahkan tadi ada kado-kado kecil seperti mainan. Kemudian selain di gereja yang juga menjadi tempat posko, ada satu posko di daerah kebun pisang, di mana ini merupakan salah satu posko yang cukup besar atau banyak, artinya ada lebih dari 100 tenda. Di sana juga perayaan Natal bisa dikatakan sangat sederhana, karena kalau tadi kami sempat berbincang dengan para warga yang terdampak, mereka mengatakan berkumpul dengan keluarga itu menjadi salah satu kado paling indah di Natal tahun ini. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Tapanuli Tengah, saya sudah bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu. Iya, Mbak Naya. Halo, Bang Masinton. Selamat Natal sebelumnya. Ya, Halo. Terima kasih. Selamat Natal untuk kita semua. Ya, Bang Masinton, ini tadi kita melihat perayaan Natal cukup sederhana namun berjalan hikmat. Seperti apa sih, Bang? Ini kondisi Natal di Tapanuli Tengah. Kalau kita lihat juga beberapa daerah masih cukup ada banjir, kemudian juga masih banyak lumpur. Seperti apa, Bang, saat ini kondisinya? Iya, tanpa mengurangi makna Natal itu sendiri, karena ini situasinya masih dalam suasana bencana, dalam suasana keprihatinan, maka perayaan Natal tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Intinya adalah makna Natal hari ini ya harus menjadi sebuah harapan, asa buat masyarakat agar bisa terlahir baru kembali, ya, dan kemudian membangun solidaritas, kepedulian, dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan, serta kepedulian dalam aspek lingkungan hidup, seperti itu. Nah, tentu Natal yang berbeda saat ini, ya, itu harus tetap dimaknai dalam makna Natal sungguhnya, gitu, meskipun dalam suasana keprihatinan. Bang, kondisi terkini, Bang, ini apakah masih ada daerah-daerah yang belum terisolir atau belum bisa dijangkau? Apa tantangannya untuk bisa, ini kan artinya sudah hampir 1 bulan dari bencana itu terjadi, Bang. Seperti apa, Bang? Ya, tantangan awalnya adalah pertama medannya yang sangat sulit. Dalam situasi normal aja aksesnya sulit ke sana karena medannya curam. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah akses ke sana itu banyak yang amblas. Jadi di atasnya longsor, niban jalan, kemudian jalan itu juga di bawahnya amblas. Nah, titik amblasnya itu belasan gitu ya. Nah, dalam satu alur ke desa aja, dan ada masih 4 desa yang terisolir dan 2 dusun. Nah, ini tentu kami upayakan agar bisa dalam masa tanggap darurat yang 7 hari ini bisa ditembus melalui akses meskipun tidak kendaraan roda 4, minimal kendaraan roda 2. Nah, harapan kami adalah agar supaya mobilisasi logistik, mobilisasi orang juga bisa terbuka, ya, untuk bisa nanti mereka tidak kesulitan bahan pangan. Selama ini dropnya memang menggunakan helikopter dan juga berjalan kaki yang menempuh bisa 6 sampai 8 jam seperti itu. Oh, Bang, jika tadi kami melihat situasi di pengungsian, begitu banyak warga yang mungkin dari daerah yang terisolir yang berhasil di pengungsian, mereka mengatakan butuh untuk hunian sementara, dan juga salah satunya tadi yang penting adalah mereka mengatakan sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan, begitu. Apa harapan mereka seperti itu? Apa bagaimana dari Pak Bupati untuk bisa melihat harapan-harapan warga? Iya, jadi kami sudah menyiapkan hunian sementara. Ada Rusunawa, itu sekarang sudah ditempati 70 kakak, lebih kurang seperti itu.
Dan kemudian ada kompleks asrama haji yang itu juga bisa digunakan untuk hunian sementara. Dan kami sedang membangunkan hunian-hunian sementara. Nah tentu memang tantangannya adalah bahwa masyarakat ini nggak boleh jauh dari akses penghidupannya, sumber penghidupannya, umpama sawah dan ladang. Nah hari ini sawahnya banyak yang sudah mengalami kerusakan parah, tertimbun tanah longsor, ya, kemudian terbawa arus banjir, ya, dan juga hasil ladangnya juga begitu, banyak yang rusak karena longsoran tadi. Nah ini tantangan berikutnya, tentu kami pertama adalah bagaimana mereka bisa kami evakuasi dari tenda-tenda darurat ke hunian sementara, sambil nanti kami berproses mendorong proses percepatan normalisasi, baik itu pencetakan sawah baru, ya, kemudian normalisasi sungai, ya, dan juga upaya-upaya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya padat karya, bisa melibatkan banyak orang, sehingga tuh mereka juga punya putaran ekonomi, ya, karena kalau sekarang memang kondisi mereka sangat memprihatinkan, karena kita bisa bayangkan ketika mereka melakukan evakuasi, banjir yang terbawa hanya baju sepotong dan kemudian ya nggak ada uang apa-apa. Semoga tadi proses pemulihan lebih cepat dan tadi hunian sementara dan juga lapangan pekerjaan mereka ini bisa terorganisir dengan baik nanti ke depannya Bang ya. Terima kasih, Bang Masinton. Semoga di hari Natal ini sukacita juga bisa terasa oleh warga-warga yang terdampak di sini Bang. Terima kasih. Ya, Ruli, tadi dikatakan meskipun di hari Natal tahun ini berbeda, namun dipastikan bahwa pemulihan, kemudian juga percepatan untuk pemulihan di Tapanuli Tengah ini terus dilakukan meskipun masih banyak tantangan seperti juga daerah-daerah yang terisolasi ini terus dilakukan. Tentunya kita berharap bencana di Pulau Sumatera ini tidak terjadi lagi dimanapun di daerah Indonesia, karena kita ketahui di akhir tahun ini musim hujan juga terus masih terjadi, dan kita berharap semua harapan-harapan warga ini bisa terrealisasi dengan cepat. Ruli. Itu menjadi harapan kita semua. Novanaya Antaka yang melaporkan langsung dari wilayah Tapanuli Tengah. Naya, selamat bertugas kembali dan jangan lupa istirahat juga di sana Naya, dan bergembira bersama dengan para warga yang sekarang sedang merayakan malam Natal di sana. Novanaya Antaka, terima kasih sekali lagi atas laporan Anda dari Tapanuli Tengah.